Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi barakatihi fid dharain. Amin. Wa in qulta faqad radatta haddal mutakallimi. Jika engkau berkata, wahai Imam Ghazali, engkau telah mengembalikan batasan mutakallim, orang yang belajar ilmu kalam atau mengulik ilmu kalam, engkau kembalikan ila hirasati aqidatil awami, kepada menjaga akidahnya orang awam, antashwisil mubtadi'ati, dari gangguannya orang ahli bid'ah, kama anna haddal badroqati, sebagaimana batasan badroqah atau penjaga pasukan pengawal itu hirasatu akmasyatil hajiji, menjaga perabotan, atau akmasya itu asalnya kumpulan-kumpulan pakaian, menjaga perabotannya orang yang haji, annah bil arabi, dari rampasannya orang Arab. Wardatta haddal faqihi, dan engkau mengembalikan batasan faqih, orang ahli fikih, ila hifdzil qanuni, kepada menjaga undang-undang alladzi bihi, yang dengan undang-undang itu yakuffus sultanu, seorang sultan itu bisa menghindarkan atau bisa menahan syarra ba'di ahli udwani, akan buruknya sebagian musuh, ahli permusuhan, an ba'din, dari sebagian lain. Wahatani rutbatani naziratani, ini adalah turun derajat yang turun, bil idhofati ila ilmi din, jika disandingkan dengan ilmu agama. Wa ulama ummatil masyhuruna bil fadli humul fuqaha, padahal ulama umat yang terkenal itu adalah justru yang terkenal bil fadli, dengan keutamaan, hum, ya mereka itu al fuqaha wal mutakallimun, adalah ahli fikih dan mutakallim. Wa hum afdalul khalqi, dan mereka itu adalah makhluk yang paling utama indallahi ta'ala, di sisi Allah. Fa kaifa tanzilu darajatuhum, bagaimana mungkin turun derajat mereka ila hadhil manzilati safilati, kepada derajat yang bawah, bil idhofati ila ilmi din, jika disandingkan kepada ilmu agama. Imam Ghazali sudah mengantisipasi. Ente nggak terima nih Imam Ghazali, kalau ente nggak terima, kalau anda tidak terima bahwa ilmu kalam digolongkan kepada ilmu yang paling rendah dibanding dengan ilmu agama yang lain, atau ilmu fikih digolongkan yang paling rendah dibanding ilmu agama yang lain. Kenapa? Karena tadi kemarin bahwa ilmu kalam itu hanya sekedar penjaga lah, ya, semacam security atau satpam yang menjaga supaya akidahnya orang awam itu tidak terganggu oleh kesesatan ahli bid'ah. Itu ilmu kalam. Fikih juga begitu. Fikih itu ya hanya sebagai orang yang mendampingi raja atau mendampingi presiden untuk meminimalisir gangguan-gangguan dari musuh atau gangguan-gangguan pihak-pihak yang ingin merusak tatanan kemasyarakatan, maka perlu fikih. Jadi tugasnya ya jaga lagi gitu. Jaga lagi. Tidak ada yang mengantarkan ke Allah. Jadi dunia semua ulama fikih menjaga tatanan masyarakat dengan apa? Dengan berdampingannya dia bersama penguasa. Nah, kalau ulama tauhid ini menjaga akidah orang awam. Derajatnya itu di bawah ilmu-ilmu agama yang lain. Kalau engkau mengatakan seperti itu, bagaimana mungkin, katanya Imam Ghazali, bagaimana mungkin ulama mutakallimin dan juga fuqaha bisa turun sedemikian rendah derajatnya jika dibanding dengan ilmu-ilmu agama yang lain. Padahal kenyataannya dari sejarah, ya, dari masa ke masa, memang yang terkenal itu pasti ulama fikih. Dari masa ke masa yang terkenal pasti ulama akidah. Abul Hasan al-Asy'ari, ya, kemudian Abu Mansur al-Maturidi, itu kalau Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau yang Mu'tazilah ya Wasil bin Atha misalnya, atau yang menjadi klien, ya, atau kerjasama dah
patronnya kekuasaan. Patronnya kekuasaan. Itu semua adalah ulama-ulama fikih. Kalau nggak ulama fikih, ya ulama kalam, ulama teologi. Yang terkenal padahal itu dari dulu ya dua itu aja. Kalau nggak ulama fikih, ya ulama teologi. Kan banyak yang mutakhirin nih, pemikir-pemikir Islam seperti Hasan Hanafi, itu teolog yang mencoba kembali dia memaknai Al-Quran tapi dengan sebuah perubahan. Itu teolog-teolog semua. Bagaimana mungkin yang orang yang terkenal, yang masyhur ini di sisi manusia, kok dibanding ulama-ulama agama yang lain dia adanya di derajat yang paling bawah? Ini jawaban Imam Ghazali. Fa'lam anna man arafal haqqa birrijal, sungguhnya orang yang mengenal kebenaran birrijali, dengan bantuan isti'anah, dengan bantuan orang lain, tokoh-tokoh maksudnya, itu harofi mutaha harohiar, bingung ya. Kalau kita buat isim jadinya hairun asalnya, tapi ini haro, yahiru artinya bingung. Hiaroh itu artinya kebingungan. Itu haro, bingung orang tadi, siapa? Man fi mutahatid dolali, dalam kesesatan atau dalam seluk-beluk kesesatan. Fa'rifil haqqo, maka kenalilah kebenaran. Fa'rifil haqqo, maka kenalilah al-haqqo, kebenaran. Ta'rif al-ahlahu, ta'rif, maka engkau akan mengenal ahlahu, akan pemilik kebenaran. In kunta salikan thoriqul haqqi, jika engkau benar-benar menjalani, meniti thoriqul haqqi, akan jalan kebenaran. Imam Ghazali jawabannya singkat. Kenapa ulama fikih kok digituin? Kalau kamu nggak terima ulama fikih di derajat yang paling rendah di antara ulama agama lain, begitu juga ulama kalam paling rendah, kata Imam Ghazali begini aja. Orang yang mengenal kebenaran al-haq, orang yang mengenal Islam, taruhlah, orang yang mengenal Islam mengandalkan tokoh, maka dia akan senantiasa kebingungan. Karena satu waktu tokoh itu mungkin dia akan jatuh, satu waktu tokoh itu mungkin akan punya kasus. Sayyidina Ali itu pernah ditanya oleh seorang sahabat Nabi juga pernah ditanya, bagaimana itu Zubair bin Awam, kok begitu? Zubair bin Awam itu sangat mendukung Siti Aisyah. Sayyidina Ali kan sama Siti Aisyah bentrok juga. Nama perangnya perang Jamal. Zubair bin Awam dukung Siti Aisyah, Sayyidina Ali sendiri dengan beberapa sahabat yang mendukungnya dan juga pengikutnya, nanti ya dikenal dengan Syiah itu. Tanya Zubair bin Awam, sahabat Nabi itu gimana kok bisa begitu? Kok bisa nentang kau dan bisa memprovokasi? Jawaban Sayyidina Ali seperti ini, seperti yang dikatakan Imam Ghazali. Rifil haqqo ta'rif ahlahu. Kalau ente mau cari kebenaran aja yang benar, jangan terpaku kepada tokoh. Carilah kebenaran saja. Nanti kalau udah ketemu, engkau akan tahu mana orang yang benar. Jadi patokannya adalah kebenarannya itu. Kalau kita sudah kenal kebenarannya, maka kita akan kenal orangnya. Ini orang yang memang pemilik kebenaran itu yang ini, pemilik yang sah terhadap al-haq, terhadap kebenaran adalah yang ini. Jadi yang kita cari, kita mengenal kebenaran itu langsung dengan kebenaran itu tanpa perantara orang-orang, tanpa perantara tokoh. Jawaban Imam Ghazali hanya seperti itu. Irifil haqqo ta'rif ahlahu. Jadi bagaimana? Ya benar-benar lillahi ta'ala. Kalau kita emang pengen mengenal al-haq, kebenaran yang hakiki, mengenal Allah, ya pokoknya Allah aja udah. Ngaji ya karena Allah, kita ngajar juga karena Allah, kerja juga karena Allah. Nanti akan tahu sendiri mana orang yang merupakan ahlul haq atau pemilik kebenaran yang sesungguhnya, mana orang yang pura-pura. Akan ketahuan sendiri. Wa in qana'ta bit taklid, tapi jika engkau cukup puas dengan ngikut aja, wan nadhari, dan memandang dengan taklid atau memandang ila mashtahara, pada sesuatu yang
masyhur, sesuatu yang terkenal, min darajatil fadli bainan nas, yaitu berupa derajat keutamaan antara manusia. Fala taghful fala taghful, maka janganlah engkau lalai, anis sahabati, dari sahabat, wa uluwi mansabihim, dan luhurnya derajatnya sahabat. Faqad ajma'al ladina aradta bidzikrihim, maka sungguh telah sepakat orang-orang yang kau sebutkan, yang kau ajukan penyebutannya tadi. Maksudnya siapa? Ulama, fuqaha, dan mutakallimin, itu sepakat. Mereka sepakat ala taqaddumihim, atas terdepannya para sahabat, artinya utamanya sahabat, benar-benar utamanya sahabat. Wa annahum la yudriku fid dini sya'wahum wa annahum la yudraku fid dini sya'wuhum, dan sesungguhnya itu dalam agama, kenapa Ustaz? Tidak didapati dalam agama apa sya'wuhum, kesamaan mereka para sahabat, wala yasyukku, dan juga tidak terpecah apa gubaruhum, gubar tuh debu mereka. Walam yakun taqaddumuhum bil kalam, dan tidak ada majunya mereka atau keutamaan mereka itu sebab ilmu kalam wal fikhi, dan juga tidak juga sebab ilmu fikih. Bal bi ilmil akhirati, tetapi dengan ilmu akhirat, wasuluki tariqiha, dan meniti jalan akhirat. Kalau Anda, kata Imam Ghazali, kalau Anda tetap mau taklid, ikut ulama ikut ulama ini, ikut ulama itu, dan tetap memandang bahwa sebagaimana orang umum memandang bahwa apa yang viral, apa yang diyakini banyak orang, ini ulama fikih yang ini, oh bukan main, alimnya, ulama kalam ini bukan main, kalau debat itu luar biasa, selalu kena sasarannya. Itu umumnya manusia gandrung dengan itu. Nah, kalau engkau masih tetap seperti itu mengukurnya, keutamaan demi keutamaan, engkau ukur kepada kemasyhurannya, maka lihatlah sahabat. Emang ada sahabat yang belajar ilmu kalam, emang ada sahabat yang belajar ilmu fikih gitu. Emang ada sahabat yang belajar ilmu fikih, padahal derajatnya sedemikian tinggi di sisi Allah. Para sahabat itu tidak ada yang belajar apa-apa. Keutamaan mereka itu hanya meniti jalan akhirat dengan cara mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mendengar langsung dari Rasulullah karena ketemu sama Rasulullah, nah, kemudian mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nggak ada sibuk-sibuk untuk menyusun teori, nggak ada sibuk-sibuk untuk memberikan nggak ada sibuk-sibuk untuk memberikan satu argumentasi. Itu sahabat, pokoknya meniti jalan akhirat aja, berupa amal batin maupun amal zohir. Berupa sholat, amal zohir misalnya, amal batin ya berupa amal-amal hati seperti ridho, sabar, dan lain sebagainya. Sahabat seperti itu, kondisinya tidak bergelut dengan ilmu-ilmu yang disebutkan seperti ilmu syariat. Memang dulu belum ada fikih, belum ada, tapi tetap aturan-aturan itu ada. Kan Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli, sebagai contoh. Tetap ada aturan-aturan bahwa sholat itu harus wudu, dan sahabat itu tahu semua. Tidak ada waktu buat mengkonsep ini atau membuat ini menjadi teori. Pokoknya lillahi ta'ala, ibadah, amalin aja. Nah, justru di situ sahabat punya kemuliaan dan derajat yang lebih tinggi dibanding orang-orang setelahnya. Nah, terus gimana ulama fikih sama ulama mutakallimin? Mereka salah dong? Nggak salah juga. Justru keutamaannya ada karena untuk menjaga akidah orang awam. Keutamaannya ada karena untuk menjadi patron atau menjadi penyanding pemerintah supaya tatanan masyarakat. Bayangin kalau nggak ada ulama fikih, kalau nggak ada ulama tauhid misalnya, mungkin kita sholat aja kalau nggak ada ulama fikih yang ngedampingin pemerintah misalnya. Nggak, bagaimana supaya menjaga keamanan, bagaimana supaya hak-hak di masyarakat terjamin,
maka nggak akan bisa kita ibadah dengan tenang. Kita nggak akan bisa beribadah dengan tenang. Jadi keduanya punya jasa juga. Jadi singkatnya ulama fikih maupun ulama kalam ini memang ulama fikih, ulama kalam memang tidak mengantarkan kita kepada Allah. Tapi untuk bisa kita sampai kepada Allah dengan ibadah lahir batin, itu kalau nggak ada ulama fikih nggak bisa kita. Nggak ada ulama tauhid nggak bisa. Kayak orang pengen sholat, cuma nggak ada yang nyediain sejadah, nggak ada yang nyediain karpet, nggak ada yang nyediain air, nggak ada yang jagain di depan supaya nanti kita lagi sholat jangan ada anjing yang masuk. Itu tetap dijaga. Tanpa kedua kelompok ulama ini, kita ibadah juga sulit dan akhirnya nggak bakal tercapai juga. Maka keutamaan ulama fikih dengan ulama kalam itu tetap ada karena menjadi peran, ya, punya peran untuk melangsungkan ibadah-ibadah supaya orang-orang awam, supaya kita ini ibadahnya juga bisa lancar. Nah, para sahabat, ibadah itulah yang disebut dengan ilmu meniti jalan akhirat. Tidak ada masa atau tidak ada satu momen untuk konsep atau memberikan teori tentang fikih, akidah dan lain sebagainya. Wa ma fadlu Abu Bakrin radhiyallahu anhu, atau wa ma faddala Abu Bakrin, dan tidaklah wa ma fuddila juga bisa, tidaklah diutamakan siapa Abu Bakar an-nasa akan manusia bikathrati siyamin wala sholatin wala bikathrati riwayatin wala fatwan wala kalamin. Sayyidina Abu Bakar itu diantara manusia, bahkan diantara sahabat itu paling utama, tapi riwayat hadisnya nggak banyak, jadi bukan ulama hadis. Kemudian sholat dan puasanya gimana? Biasa aja sholat dan puasanya. Sayyidina Abu Bakar sholat dan puasanya juga biasa aja. Fatwa-fatwanya bisa dikatakan ya nggak ada fatwanya Sayyidina Abu Bakar, tapi tetap di sisi Allah Sayyidina Abu Bakar yang paling mulia. Kenapa itu? Karena bukan sebab itu semua, bukan sebab ilmu zahir, bukan sebab ilmu syariat keutamaan di sisi Allah, tapi bisyai'in waqara fi sadrihi. Sayyidina Abu Bakar itu dimuliakan dengan sesuatu waqara fi sadrihi, yang menetap di dadanya. Ini hadis ini. Wa ma fuddila Abu Bakrin radhiyallahu, ini hadis Nabi. Bikathrati siyamin wala sholatin. Ini hadis Nabi, kata Nabi, Sayyidina Abu Bakar atau Abu Bakar itu diutamakan bukan karena banyaknya sholat atau puasa, juga banyak riwayat, bukan, tapi diutamakan karena ada sesuatu di dalam dadanya. As-Siddiq kama syahidalahu sayyidul mursalin, sebagaimana menyaksikan lahu untuk Abu Bakar siapa? Nabi Muhammad sayyidul mursalin. Falyakun hirsuka fi talabi dzalika sirri maka hendalah ambisimu, keinginanmu itu untuk mencari sir yang demikian, keadaan hati yang demikian. Fahuwal jauharun nafis, maka sir itu adalah apa namanya jauhar itu? Permata, ya, permata yang indah. Wadrul maknun, dan mutiara yang tersembunyi. Wada'anka, dan tinggallah anka darimu matutabiku aktaron nasi, sesuatu yang membuat engkau itu menyamai aktaron nasi, orang banyak, alaihi atasnya, jangan kayak orang-orang maksudnya. Wa ala tafkhimihi wa ta'zimihi, dan atas memperbesar dan juga mengagungkannya, mengagungkan mengagungkan sesuatu yang menurut orang banyak itu hebat. Lias babin, karena sebab-sebab.
Liasbabin karena sebab-sebab. Apa tadi Ustaz Salvini bacain tuh? Wadawain. Ya. Pendukung. Da'iah ya. Dai. Dan pendukung yatulu tafsiluha, yang panjang apa tafsiluha? Tafsil atau perinciannya asbab. Jangan kayak orang-orang yang dikit-dikit ngukur, yang dikit-dikit ini memberikan satu timbangan atau satu patokan. Ini ulama tuh harus begini, harus banyak santrinya, harus ngarang kitab. Jangan kayak orang-orang ngukurnya begitu. Tapi ukurlah dengan hati. Ada seperti Sayyidina Abu Bakar, itu ada dalam hatinya yang membuat dia lebih mulia dibanding orang lain. Falaqad kubido, maka sungguh telah diwafatkan siapa Rasulullah SAW an alafin minas sahabah, dari ribuan sahabat radhiyallahu anhum, kulluhum ulama, yang mana seluruhnya mereka itu ulama ubillah, adalah orang-orang yang mengerti atau mengenal Allah. Athna alaihim Rasulullah, yang memuji atas mereka siapa Rasulullah. Walam yakun fihim ahadun yusinu sunatal kalam. Tidak ada satupun dari mereka yang cakap dalam seni ilmu kalam. Radhiyallahu anhum wala nasaba nafsihi lil fitya, dan juga tidak ada bagian dirinya untuk fatwa-fatwa. Fityan itu zamannya fatwan zamannya fitya. Minhum ahadun, atau wala nasaba nafsahu lil fitya minhum ahadun illa bid'ata asyara rajulan, kecuali hanya belasan. Bid'un atau bid'ah pakai dot ya, itu angka 3 sampai 9 namanya bid'un. Fi bid'i sinin, itu artinya 3 sampai 9 tahun gitu sini. Kalau sini bid'at asyar ya hitungan 13 sampai 19-an lah, enggak lebih dari 19. Enggak lebih dari 19 yang memang bisa dari sahabat-sahabat Nabi, enggak lebih dari 19 yang memang bisa memberikan fatwa. Jadi sedikit, sangat sedikit. Walaqad kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma minhum. Ibnu Umar termasuk yang bisa memberikan fatwa. Wa kana idza suila anil fitya yaqul lisail. Kalau ditanya Ibnu Umar tentang fatwa, maka dia bilang kepada orang yang tanya, idhab ila fulan. Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, itu termasuk di antara 19 orang yang bisa mengarang fatwa. Jadi kadang-kadang disebut sebagai ulama ussahabah, ulamanya sahabat, ya kira-kira sampai paling banyak 19 lah. Termasuk di antaranya Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Itu pun Abdullah bin Umar kalau ada yang nanya tetap nggak langsung jawab. Jangan saya tanya sama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz. Jangan saya tanya sama sahabat fulan. Jadi nggak mau langsung memberikan fatwa. Tawaduknya itu. Idhab ila fulan al-amir alladzi tuqallida umurun nas, atau alladzi taqallada umurun nas. Pergi, silakan engkau kepada seseorang yang ngurusin. Al-amir itu artinya orang yang diberikan urusan. Alladzi taqallada, yang dia itu memegang atau mengikat akan urusan manusia. Wadhaha fi unukihi, dan letakkanlah umur atau urusan-urusan itu fi unukihi dalam lehernya. Isyaratan ila annal fitya fil qadaya wal ahkam, ini mengisyaratkan bahwa sungguhnya fatwa-fatwa dan juga keputusan hukum mintawa bil wilayah was sultanah, bahwasannya itu termasuk tanggungan dari orang yang memiliki kekuasaan wilayah itu dan juga sultanah. Tetap Ibnu Umar kalau ditanya nggak mau fatwa, silakan tanya sama si Anu itu, sama Menteri Anu, atau sama yang ngurusin itu di kerajaan. Karena memang fatwa-fatwa, hukum-hukum itu bukan urusan perseorangan, itu adalah urusan satu ini
departemen atau urusan satu lembaga yang jadi tanggungan pemerintah. Nggak sembarangan memberikan fatwa itu Ibnu Umar. Walaqad walamma mata Umaru radhiyallahu anhu qala Ibnu Mas'ud. Ketika Umar wafat, Ibnu Mas'ud berkata, mata tis'atu asyaril ilmi, telah meninggal 1/9-nya ilmu. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, ataqulu dzalika wa fina jullatun minas sahab, jullatus sahabah. Kenapa engkau bilang begitu padahal di sini di kita ini banyak orang-orang agungnya sahabat. Faqala, maka berkata Ibnu Mas'ud, lam urid ilmal fitya. Yang aku maksud itu bukan ilmu memberikan fatwa, bukan, wal ahkami, dan juga bukan ilmu hukum. Innama uridu al ilma billah. Yang aku maksud itu adalah ilmu mengenal Allah. Sayyidina Umar juga jarang berfatwa. Ketika meninggal Sayyidina Umar, maka kata Ibnu Mas'ud, ini sebagian besar ilmu agama ini udah hilang. Kata orang yang tanya itu, yang dengar komentar itu bilang, gimana mungkin, orang kita kan banyak orang pintar ini walaupun Umar gak ada. Bukan itu yang aku maksud, tapi yang aku maksud adalah ilmu tentang Allah. Sayyidina Umar yang demikian derajatnya, martabatnya di bawah Sayyidina Abu Bakar tetap. Apa taruh annahu arada sunatal kalam wal jadal? Apakah engkau tahu bahwasannya Ibnu Mas'ud arada menghendaki sunatal jabal wal jadal, yaitu karya atau produk ilmu kalam dan ilmu jadal, ilmu ini argumentasi. Fama baluka la tahrusu ala ma'rifati dzalikal ilm. Maka apa urusanmu, bagaimana dengan engkau tidak berambisi ala ma'rifati dzalikal ilmi, untuk mengetahui ilmu itu, alladzi mata bi mauti Umar, yang ikut mati dengan matinya Umar, tis'atu asyarihi, 1/9-nya, wa huwa alladzi sadda babal kalam wal jadali, wa dialah Umar yang kemudian sadda, menutup babal kalam wal jadali, akan pintu kalam wal jadali. Wa daraba dobigon bidurrati, yang kemudian menciptakan apa dobi gitu ya, dobigon bidurrah, kain, kain pakai dot. Oh, itu sini goin. Betul, ada ain, ada goin ya. Bidurrah. Dobigon, ada dobian, dobigon. Iya, di saya dobigon, dot sama goin. Kalau dobigon itu, kalau dobigon berarti sibuat Allah. Itu pewarna, cetakan. Tapi kalau sobigon kurang pantas juga. Tapi dobigon nggak ada artinya kalau dobigon. Dobian. Membuat warna pada ini, cerukan pada durok. Yes. Mutiara. Membuat warna, membuat cerukan. Dobigon. Durroh, majruhan pada ini durroh. Lama aurada alaihi sualan, ketika sampai atas Umar pertanyaan-pertanyaan fi ta'arudi ayataini fi kitabillah, dalam mempertentangkan dua ayat fi kitabillahi di Al-Qur'an, wa hajrihi, dan juga meninggalkan soal pertanyaan, wa amaron nas, dan memerintahkan orang-orang bi hajrihi, untuk mendiamkan, ya sama, atau untuk meninggalkan pertentangan atau ta'arud tadi. Sayyidina Umar pernah ditanya orang tentang pertentangan dua ayat. Di sini nggak disebutkan dua ayat apa, tapi ketika ditanya tentang dua ayat yang kelihatan kontradiktif,
Sayyidina Umar ninggalin, dah gak usah ngurusin itu, begitu maksudnya. Ini disebut dengan alladzi sadda babal kalam. Umar lah yang menutup pintu kalam. Maksudnya tidak ada perdebatan, tidak ada teori-teori. Nah, justru yang menutup pintu kalam saat itu Umar, ini demikian mulia di sisi Allah. Sama Sayyidina Abu Bakar lebih mulia lagi, yang jarang berfatwa, nggak pernah, ini kan berarti nggak pernah berurusan dengan fikih, tapi justru mulia, yang tidak bergelut dengan fikih, yang tidak bergelut dengan ilmu kalam, bahkan terkesan anti dengan ilmu kalam. Para sahabat itu justru lebih mulia dibanding yang ngurusin ilmu kalam, yang memberikan fatwa-fatwa fikih. Ini berarti yang dimaksud ilmu sebenarnya ilmu yang membuat derajat kita itu mulia di sisi Allah, bukan ilmu-ilmu syariat itu, tapi ilmu akhirat, ilmu bagaimana menata akhlak batin kita, terutama yang ingin dibahas oleh Ihya itu ilmu tentang ahwalil qalb, tentang kondisi-kondisi hati, bagaimana cara-cara kita menghindari yang jelek-jelek. Meskipun begitu, tetap Ihya ada bagian fikihnya, karena nggak boleh kita hati aja eling, mau sholat eling, nggak pakai sholat nggak boleh. Tapi Ihya tetap ada bagian ubudiyahnya atau ibadahnya, rukun ibadat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.